Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai transformator ideal. Nah, prinsip kerja dari suatu transformator ideal adalah flux yang dihasilkan dari satu kumparan itu sepenuhnya masuk ke kumparan yang lain. Nah, dalam hal ini tidak ada flux yang hilang sehingga menyebabkan tidak ada energi yang hilang pada proses induksi. Maksudnya hilang di sini bukan hilang tanpa jejak ya, tapi dia tidak berubah menjadi energi yang lain. Contohnya tidak berubah menjadi energi bunyi ataupun energi panas. Oke, seperti apa? Mari kita mulai belajarnya. Oh iya, video ini saya bagi menjadi dua bagian. Nah, silakan dilihat satu persatu. Nanti di akhir kita akan mengerjakan contoh yang berkaitan dengan transformator ideal. Selamat belajar. Suatu transformator ideal itu memiliki kopling sempurna, artinya nilai K-nya akan sama dengan 1. Nah, ini memiliki makna bahwa flux dari satu kumparan itu benar-benar sempurna masuk ke kumparan kedua. Jadi nggak ada yang flux yang keluar dari kumparan kedua. Hal ini dapat terjadi jika inti besi yang digunakan memiliki permeabilitas tinggi. Jadi fungsi dari inti besi di sini adalah sebagai pengarah flux ya, atau pengarah flux magnetiknya. Kemudian transformator inti besi merupakan trafo yang paling mendekati suatu transformator ideal. Nah, sekarang kita akan melakukan analisa terhadap suatu transformator ideal. Nah, bagaimana analisanya? Jadi begini teman-teman ya. Nah, ini silakan digambar dulu. Jika kumparan primer, ya ini kumparan primer. Oke, sebentar saya kasih nama dulu di sini. Primer ya. Ini sekunder. Oke. Jika kumparan primer diberi tegangan sebesar V, ya, maka flux magnet yang sama juga ada di kumparan sekunder. Jadi karena ini benar-benar ini ya, benar-benar terkopling sempurna, K-nya sama dengan 1, maka fluxnya itu akan sama. Jadi flux magnetnya sama ya. Oh iya, saya lupa menggambarkan. Di sini ada simbol seperti ini teman-teman ya, garis 2 begini. Ini menyatakan trafonya merupakan trafo ideal ya, dengan inti besi yang ada di dalamnya. Oke, saya ulangi ya. Jika kumparan primer diberi tegangan V, maka flux magnet yang sama juga ada di kumparan sekunder. Oke ya, ini fluxnya sama ya. Fluxnya sama. Berdasarkan hukum Faraday, tegangan pada masing-masing lilitan adalah, jadi gini teman-teman, V1 ya sama dengan berapa banyak lilitannya. Ini ada N1 ya, ini N2 ya. N1 dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu ya. Kemudian untuk yang kedua, V2 sama dengan N2 d flux dt. Nah, itu dia. Ini adalah ekspresi dari hukum Faraday. Saya buat kotak dulu ya. Oke, seperti ini. Misalkan ini saya sebut sebagai persamaan 1, sedangkan yang ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kalau kita bagi ya, persamaan 2 ya dan persamaan 1, ini saya bagi jadi begini, V2 per V1 ya. Ini berarti kan dapatnya begini teman-teman ya, sama dengan ini kurung yang panjang N2 ya, d flux 2 dt, N1 d flux d flux saja ya, d flux dt. Tadi kan di trafo ideal itu fluxnya sama, maka ini hasilnya sama besar ya, sama besar. Nilainya sama, itu hasilnya 1 ya. Maka kita dapatkan kesimpulannya di sini. V2 per V1 ini sama dengan N2 per N1. Nah, pasti teman-teman sudah sering sekali ya menemukan rumus ini waktu di SMP atau di SMA. Nah, ini asalnya dari sini teman-teman ya. Nah, ini kemudian kita perbandingan antara tegangan pada kumparan kedua dengan kumparan pertama itu sama dengan jumlah lilitan pada kumparan kedua
dibagi dengan jumlah lilitan pada kumparan pertama. Ini yang kita sebut sebagai N, teman-teman ya. N di sini adalah perbandingan ya. Nilai perbandingan lilitan. Nah, kemudian untuk konversi daya ya, di sini ya, konservasi, maksud saya begini, pada suatu transformator ideal ya, ini berlaku konservasi ya daya. Artinya daya yang disuplai dari lilitan pertama itu sepenuhnya akan dipindahkan ya ke kumparan kedua. Jadi tidak ada energi yang hilang. Oke, maka di sini bisa kita nyatakan bahwa ya V1 I1 itu sama dengan V2 I2. Atau bila dinyatakan dalam bentuk fasor ya, maka V2 ya per V1 itu sama dengan I1 per I2. Ini sama dengan N. Jadi di sini teman-teman, persamaan yang ini kita dapat perbandingan tegangan sama lilitan, yang di sini kita dapat perbandingan tegangan terhadap arus. Nah, catatan bahwa kalau pada lilitan dan tegangan itu misalkan angka 2-nya di atas ya, V2, maka ini N2. Tapi kalau misalkan di arus itu terbalik ya, I1. Nah, di sini kita mendapatkan suatu kesimpulan teman-teman ya, bahwa kesimpulan kita V2 per V1 itu sama dengan ya, N2 per N1 ini sama dengan I1 per I2. Ini yang kita sebut sebagai nilainya N. Oke, di sini adalah kesimpulan kita dari analisa suatu transformator ideal. Nah, ini ada catatan di sini. Catatan ini jika N-nya itu lebih besar dari 1 ya. Ini kita sebut trafo step up ya. Artinya tegangan V2 itu lebih besar daripada tegangan V1. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, kemudian jika N kurang dari 1, ini yang kita sebut sebagai trafo step down ya. Dengan nilai V2 itu kurang dari V. Oke, teman-teman, kemudian satu lagi yang harus diperhatikan ya pada suatu trafo ideal ini adalah aturan untuk menentukan polaritas ya. Di sini ya, saya tulis dulu aturan dalam menentukan suatu polaritas. Polaritas ya, artinya pengkutuban pada, ini ada 2 di sini ya, pada tegangan dan arah arus. Oke, nah aturannya begini. Yang pertama, jika ya V1 dan V2 bernilai positif ya atau negatif ya pada tanda dot ya. Ini maksudnya jika kedua ya. Kedua. Jadi V1 dan V2 itu misalkan dia positif-positif atau negatif-negatif ya. Maka ya di sini ya, maka gunakan plus N. Nah, selain itu kita gunakan minus N. Oke, kemudian yang kedua, jika ya sini ya, jika I1 dan I2 ya, keduanya masuk atau keluar, maksudnya dua-duanya ya ini ya, nggak boleh salah satu, harus dua-duanya I1 dan I2 dia masuk atau keluar terminal dot ya di sini ya, dot, maka gunakan minus N.
Oke. Selain itu kita gunakan plus n. Oke, di sini teman-teman ya. Minus n plus n. Nah, ini saya garis bawahi dulu biar jelas. Nah, mungkin teman-teman masih bingung. Biar lebih gampang, mari kita lihat ya contoh begini teman-teman. Saya tulis di sini ya, contoh. Jadi misalkan begini. Kalau saya punya lilitan begini ya, trafo, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini ada simbol begini ya. Maka ini trafo ideal. Kemudian ini tanda dotnya di sini. Tanda dotnya di sini. Nah, ini plus minus V1, ini plus minus V2. Kemudian arusnya ini ke sini begini ya. Ini saya sebut sebagai I1, ini yang ke sini namanya I2. Oke, ini lilitannya perbandingan adalah N1 banding dengan N2. Nah, ini kita sekarang lihat, kita terapkan yang pertama. Jika keduanya yaitu V1 dan V2 bernilai plus atau negatif pada tanda dot. Nah, kita lihat ini kan dotnya di sini ya. Ini dot, ini dot. Kita lihat V1 dan V2 itu sama-sama bernilai plus-plus ya di sini ya, di kedua tanda dotnya. Artinya kita gunakan dia adalah plus N. Jadi di sini kita tulis ya, plus N itu sama dengan V2 per V1. Nah, kemudian kita lihat arusnya. Ini arusnya dua-duanya menuju dot ya. Jika I1 dan I2 keduanya masuk atau keluar, ini kan dia masuk ya. Masuk ke terminal dot, ini kan dua-duanya masuk, maka gunakan minus N. Nah, berarti di sini kita tulis minus N sama dengan I1 per I2. Oke. Nah, kan kita di awal itu kita punya gini teman-teman ya. V2 per V1 ya sama dengan N2 per N1 ya sama dengan N ya. Nah, ini sama dengan N, berarti kalau sama dengan N ini sama dengan minus I1 per I2. Atau di sini kalau kita mau mencari hubungan antara tegangan dengan arus, maka bisa ditulis V2 per V1 itu sama dengan minus I1 per I2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Satu lagi, misalkan contohnya begini. Silakan digambar lagi. Misalkan kita punya sama juga ya, trafo ideal ya, inti besi. Nah, kemudian arah arusnya ini ke sini, I1 ya, ini ke sini, I2, tapi tanda dotnya berlawanan ya, ini di bawah, ini di atas. Nah, kemudian ini saya ambil plus minus ya di sini, ini V1, ini plus minus V2. Perbandingan lilitannya N1 banding N2. Nah, di sini kita lihat ya. Ini kedua tanda ini dulu ya, V1 itu kita lihat plusnya. Jika kedua V1 V2 bernilai positif negatif di kedua tanda dot, maka gunakan plus N. Selain itu minus N. Kita lihat di sini, ini tanda positifnya yang di sini kebetulan dia negatif N ya. Berarti di sini kita tulis minus N ya. Minus N sama dengan V2 per V1. Kemudian arah arusnya teman-teman, kita lihat di sini. Ini yang satu menuju dot, yang satu meninggalkan dot, yang sebelah sini. Maka ini kita tulis sesuai dengan ini ya. Jika I1 dan I2 keduanya masuk atau keluar tanda dot, ini kan nggak memenuhi ya. Maka kita gunakan plus N. Maka di sini plus N sama dengan I1 per I2. Nah, maka di sini bisa kita tulis N sama dengan minus V2 per V1 ya, sama dengan N2 per N1 sama dengan I1 per I2. Kalau kita mencari hubungan antara arus dan tegangan, maka di sini bisa kita tulis minus V2 per V1 sama dengan I1 per I2. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai daya kompleks pada trafo ideal ya. Jadi yang terakhir kita akan membahas mengenai daya kompleks ya di sini teman-teman. Saya tulis dulu daya kompleks.
pada lilitan primer. Oke, jadi daya kompleks itu S1 ya, ini kompleks ya, sama dengan V1 I1 bintang ya, atau sama dengan V2 per N kali dengan NI2 ya, bintang konjugatnya ya, seperti begini. Ini kok bisa V1 dibuat seperti ini ya, karena kan kita punya hubungan teman-teman ini ya, V1 kan sama dengan V2 per N ya, atau bisa kita tulis V2 sama dengan N V1 ya. Kemudian I1 itu sama dengan N kali I2, atau bisa kita tulis juga I2 sama dengan I1 per N. Nah, jadi diganti ya ke sini ya. Nah, kemudian ini kan sama dengan ini N bagi N habis ya, V2 I2 bintang. Jadi di sini ini kan sebenarnya adalah daya kompleks yang kedua ya, ini sama dengan S1. Jadi kesimpulan kita tuh S1 ya sama dengan S2. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa daya kompleks yang disuplai oleh lilitan primer ya, itu sepenuhnya secara sempurna akan diserap oleh atau dipindahkan ke lilitan sekunder atau kumparan sekunder. Jadi dalam hal ini adalah tidak ada energi yang hilang selama proses transfer dari coil yang satu ke coil yang lain.